Baik, kita mulai Ummahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis ilmu yang mana insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkam Al-Haid wan Nifas wal Istihadhah. Dan di pagi hari ini materi kita sudah masuk ke Ad-Dars Al-Khamis, pelajaran yang kelima. Ma yahrumu bil haidhi wan nifas, apa yang haram karena sebab haid dan nifas. Yahrumu 'alal haidhi wan nufasai ma yahrumu 'alal muhdithi hadatsan asghar. Haram bagi perempuan yang haid ataupun nifas apa yang haram bagi orang yang berhadas hadatsan asghar, dengan hadas yang kecil. Wahya as-salatu, yang pertama adalah salat, wa tawafu, dan yang kedua adalah tawaf. Kemudian yang ketiga wa masu al-mushafi, dan menyentuh mushaf. Kemudian yang keempat wa hamluhu, dan membawanya. Wa kadzalika ma yahrumu 'alal junub, dan juga yang diharamkan bagi orang yang junub. Wahya al-arba'atu as-sabiqatu, 4 yang lalu. Wa yuzadu 'alaiha, dan ditambahkan atasnya. Yang pertama al-mukthu fil masjidi, berdiam di dalam masjid. Kemudian yang kedua wa qiraatul qur'ani bi qasdil qiraati, membaca Al-Qur'an dengan maksud untuk membacanya. Wa yuzadu 'ala ma taqaddam, dan ditambahkan atas apa yang lalu. Yang pertama as-saumu, puasa. Yang kedua at-talaqu, talak. Kemudian yang ketiga wal mururu fil masjidi in khafat kalwisahu, melewati masjid jika khawatir mengotorinya. Kemudian yang keempat mubasyaratu ma baina surati wa rukbati, mubasyarah antara apa yang ada di as-surah, pusar, warukbah, dan lutut. Kemudian yang kelima wa taharatu bi niyati ta'abbudi, dan taharah dengan niat ibadah. Wa saufa nashrahu al-ana kulluha atau kullaha mufassalatan, dan akan kita terangkan semuanya sekarang mufassalatan secara terperinci. Baik, hadas dilihat dari cara mensucikannya ada berapa ummahat? Ya, hadas dilihat dari cara mensucikannya, atau ya hadas dilihat dari cara bersuci darinya. Ada? Ya, ada 2. Hadas yang bisa diangkat hanya dengan wudu, dan ada hadas yang diangkat harus dengan mandi. Nah, ini dilihat dari cara mengangkatnya. Tapi kalau dilihat dari larangan yang berhadas, maka hadas dibagi menjadi 3. Ya, hadas dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadas asghar, yang kedua adalah hadas mutawassit, dan yang ketiga baru hadas akbar. Nah, hadas asghar itu larangannya disebutkan di sini adalah 4 yang pertama. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh mushaf, dan tidak boleh membawa mushaf. Nah, ini hadas asghar. Kemudian hadas mutawassit itu adalah hadas yang disebabkan karena janabah. Ya, hadas yang disebabkan karena
janabah. Di samping 4 tadi ditambah juga beberapa larangan yang lain. Ya, ditambah berdiam di masjid. Kalau melewati masjid boleh atau tidak untuk orang yang junub, sekedar berlalu kan ada satu kebutuhan, dia boleh. Yang tidak boleh adalah al-mukthu fil masjid, ya, berdiam di masjid. Kemudian wa qiraatul qur'ani biqasdil qiraah, dan orang yang dalam keadaan janabah itu juga tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Baik. Nah, berarti larangan untuk mereka yang junub ada berapa? Ada 6. Nah, adapun hadas akbar, hadas yang besar adalah hadas yang disebabkan karena haid atau nifas. Ditambah lagi larangannya. Ya, ditambah puasa, kemudian ditambah talak, ya, karena tidak boleh mentalak wanita yang sedang haid. Kemudian ya juga tidak boleh mubasyarah. Ya, mubasyarah itu bersenang-senang ya antara apa yang ada di pusat, ya, tepusar, warubah dan lutut. Kemudian tidak boleh taharah dengan niat ibadah. Ya, tidak boleh taharah dengan niat ibadah. Berarti untuk yang hadas akbar berapa larangannya? 6 ditambah 5. Ya, ada 11. Jadi kalau hadas asghar larangannya 4, hadas mutawasit larangannya 6, dan hadas akbar larangannya 11. Nah, ini kalau dilihat dari larangan. Ya, tapi kalau dilihat dari cara mengangkat hadatnya, ya hanya dibagi menjadi 2. Ya, dengan cara wudu dan dengan cara mandi. Baik, kita tetelkan pembahasan dari masing-masing larangan bagi wanita yang haid dan nifas. Al-awalu, yang pertama, as-salatu, salat. Yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i as-salata atau as-salatu, haram bagi perempuan yang haid dan nifas as-salatu, salat, walau naflan. Ya, walaupun salatnya itu sekedar salat sunnah. Wa salata janazatin, dan salat janazah. Wa sajdatu tilawatin wa syukrin, dan sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, jadi karena di dalam mazhab Syafi'i sujud tilawah dan sujud syukur, nah itu posisinya dianggap seperti salat, ya, makanya nanti harus dalam keadaan suci. Ya, harus dalam keadaan suci. Ya, walaupun nanti di mazhab yang lain ya tidak mensyaratkan yang demikian, tapi di dalam ya mazhab Syafi'i sujud tilawah dan sujud syukur itu dianggap ya seperti salat, ya, sehingga harus dalam keadaan suci. Wa huna nubayyinu mas'alatain hamatain, dan di sini kita akan terangkan 2 masalah penting. Wa huma, yang keduanya itu al-awwal, yang pertama mas'alatu turwil mani', permasalahan datangnya halangan. Kemudian yang kedua mas'alatu zawalil mani', masalah hilangnya halangan. Baik, untuk yang pertama al-mas'alatul ula zawalul mani', masalah yang pertama hilangnya larangan. Idza tahuratil haidhu awin nufasa'u qabla khurujil waqti, ya, jika perempuan yang haid atau perempuan yang nifas telah suci sebelum keluarnya waktu, walau biqadri zamanin yattasi'u takbirah al-ihram fa akthar, ya, di waktu yang masih mencukupi untuk melakukan takbiratul ihram fa akthar, ya, dan lebih,
wajibal qada'u li sholati dzalikal waqti bisyarataini at-taliyain. Maka wajib mengqadha salat pada waktu itu dengan dua syarat berikut. Ya, jadi ya perlu diperhatikan ketika halangan itu sudah hilang. Ya, halangan itu sudah pergi, maksudnya darahnya sudah berhenti. Nah, ketika darah berhenti itu, ya ada potensi tidak lama telah berhenti itu waktu sholat sudah habis, masuk waktu sholat yang berikutnya. Tapi sebelum waktu sholat habis, nah itu masih sempat seandainya ya darah berhenti, dia mengerjakan sholat ya dengan kadar takbiratul ihram, ya syukur-syukur bisa lebih. Nah, sehingga di sini diterangkan untuk dua syarat itu, yang pertama baqa'u salamati minal mawani'i biqadri ma yas'u at-taharah wa kadza baqiyatu syuruti as-shalah. Kemudian yang kedua baqa'u salamati minal mawani'i zamanan yas'u tilqas shalah bi akhaffin mungkin. Baik, baqa'u salama, tetapnya selamat minal mawani' dari halangan. Kan kadang darah itu berhenti kemudian keluar lagi. Nah, ini baqa'u salama minal mawani'. Jadi darah ketika berhenti ya memang berhenti, yang berhentinya itu memungkinkan untuk ya melaksanakan thaharah. Kan kita sepakati ya di pembelajaran yang sebelumnya, ketika seseorang itu haid ya, atau kemudian belum dipastikan haid tapi keluar darah, kemudian berhenti. Ya, kemudian berhenti. Nah, ketika berhenti itu apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya? Ya, mandi kalau memang yang sebelumnya itu dipastikan adalah haid, atau sekedar wudhu kalau memang yang sebelumnya belum memenuhi syarat haid. Nah, sedangkan waktu di mana tidak keluar darah itu memungkinkan untuk dia gunakan bersuci. Tapi kalau berhenti darahnya, nggak lama keluar lagi. Nah, di waktu yang tidak memungkinkan untuk bersuci. Nah, sehingga dikatakan baqiyatus salamati minal mawani'i biqadri ma yas'u at-taharah. Ya, tetapnya selamat dari halangan dengan kadar apa yang cukup untuk taharah. Wa kadza baqiyatu syurutis shalah. Dan juga baqiyah syurut as-shalah, syarat-syarat shalah yang lain. Kemudian yang kedua baqa'u salamati minal mawani', tetapnya keselamatan dari halangan zamanan yas'util qas-shalah, yang memungkinkan untuk mengerjakan salat bi akhafin mungkin, ya dengan salat yang paling ringan. Baik. Nah, kalau ya berhentinya darah itu memungkinkan untuk taharah. Berhentinya darah itu memungkinkan untuk mengerjakan sholat walaupun dengan sholat yang paling ringan. Nah, apa yang menjadi kewajiban bagi perempuan tersebut? Wa yajibu aidan, ya, dan wajib juga qada'u ma qablaha in jumi'at ma'aha kadzuhri ma'al asri. Ya, juga wajib mengqadha apa yang sebelumnya jika dijamak. Ya, jika dijamak bersamanya seperti zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, bisyarti baqa'i salamati minal mawani', ya dengan syarat ya tetapnya selamat dari halangan ba'da zawalil udhri, setelah hilangnya udzur, qadral fardhaini ba'akhfi mumkinin wa taharah, dengan kadar dua salat fardu yang paling ringan dan juga taharah. Baik. Waktu salat ada berapa ummahat? Ya, waktu salat untuk orang yang normal ada 5. Ya. Subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Untuk mereka yang
memiliki uzur, maka waktu sholatnya ada 3. Ya, subuh sendiri, kemudian zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Nah, sedangkan perempuan yang haid atau nifas itu kan ada uzur di situ. Nah, sehingga untuk waktu adalah digunakan yang 3 tadi. Ketika masih tersisa waktu untuk mengerjakan sholat, ya 2 sholat tadi dan juga bersucinya. Nah, misalkan sucinya di waktu asar, zuhurnya yang tadi yang masih haid itu wajib diqadha atau tidak? Ya, atau wajib ya dikerjakan dengan asar atau tidak? Wajib. Karena waktunya 1. Sedangkan waktunya masih tersisa. Ya, kalau perempuan suci ketika isya, maghribnya diqadha di waktu isya atau tidak? Diqadha di waktu isya. Karena waktunya 1. Baik, ya misal wa ilaika amthilah. Ya, amthilah lima taqaddam. Dan bagimu contoh dari apa yang telah lalu. Misalun yang pertama, lau tahurat qabla khuruji waqtil asri bi khamsi daqaiq. Ya, jadi ketika seorang perempuan itu suci sebelum habisnya waktu asar bi khamsi daqaiq, sekitar 5 menit. Fa innahu yajibu 'alaiha al-'asr, maka wajib untuk ya mengerjakan salat asar. Wa kadzalika adh-dhuhr, dan juga wajib mengerjakan zuhur idza tawaffarat asyurut as-sabiqah. Ya, jika terpenuhi syarat-syarat yang telah lalu yang tadi kita terangkan. Ya, jadi ya kalau suci di waktu asar, zuhurnya tetap dikerjakan. Ya, kalau sucinya di waktu isya berarti ya maghribnya tetap dikerjakan. Misalkan begini ummahat, perempuan itu suci, ya suci katakanlah 15 menit sebelum maghrib. Nah, tidak memungkinkan untuk mandi, sehingga tidak memungkinkan mengerjakan sholat di sisa waktu itu. Apa yang menjadi kewajiban bagi dia? Asarnya wajib diqadha tidak? Kan dia belum sempat sholat asar nih, dia sudah suci ketika waktu asar masih ada. Tapi karena 1-2 hal tidak memungkinkan untuk mandi janabah atau dalam satu kondisi sehingga dia tidak memungkinkan untuk segera mengerjakan sholat. Akhirnya waktu asar habis. Tapi sucinya itu sebelum habisnya waktu asar. Baik, wajib mengqadha salat asar atau tidak? Wajib. Salat zuhur wajib juga. Ya, karena sisa waktu di asar itu menjadikan zuhur dan asar itu menjadi kewajiban perempuan itu. Ya, sama halnya ketika tadi di waktu isya ya, maka maghribnya pun juga akan ya ikut menjadi tanggungan dari si wanita yang haid tersebut. Baik, kemudian contoh yang kedua, misalun lau tahurat minal haidhi qabla al-maghribi bi khamsi daqaiq thumma ba'da al-maghrib bi rubu'i sa'atin ughmi 'alaiha fa innahu yajibu 'alaiha qada'u adh-dhuhri ma'al asri li'annahu tawaffarat asy-syurut as-sabiqah wa kadzalika al-maghrib kama sayati fil mas'alah atsaniyah. Baik. Jadi sekiranya seorang perempuan itu suci dari haid sebelum maghrib ya sekitar 5 menit, kemudian setelah maghrib ya sekitar 1/4 jam ya dia pingsan, ya maka dia wajib tadi mengqadha zuhur dan asar ya, dan juga ya wajib untuk mengerjakan ya maghrib tersebut ya karena sudah suci. Baik, ini berkaitan dengan hilangnya halangan, yaitu berhentinya darah. Kemudian masalah yang kedua, turul mani'.
datangnya halangan. Idza hadat al-mar'atu aw nafisat, jika perempuan itu haid atau nifas, awalal waqti aw athna'ahu, di awal waktu atau di pertengahan waktu. Wastaghraqal haidu wan nifasu, dan haid ya serta nifas itu ya menghabiskan baqiyatul waqt, ya sisa waktu. Wajib ba'da zawalil mani'i, maka wajib setelah hilangnya halangan, al-qadha'u li sholati dzalikal waqti, yang mengqadha ya salat di waktu itu, bisyarti an takuna qad adrakat qabla dhurwi dzalikal mani', ya dengan catatan sudah mendapati sebelum datangnya halangan itu, ma yas'u tilkas shalah ma'at tahara, apa yang mencukupi untuk salat dan tahara, illam yumkin taqdimuha, ya jika tidak memungkinkan untuk mendahulukannya. Baik, contoh, lautar al-haidu ba'da dukhulil waqti binisfi sa'atin. Jadi ketika perempuan itu masuk waktu sholat, itu nggak langsung sholat, ya dosa atau tidak? Ya, kewajiban sholat itu harus segera atau boleh ditunda? Ya, kalau harus segera dan tidak ada udzur, kemudian mengulur, ya maka dia berdosa. Tapi kalau tidak harus segera, selama waktu masih ada, dia tidak dosa. Yang mana kira-kira? Ya, jadi kalau perempuan ya sudah masuk waktu sholat, ntar aja lah masih nonton TV. Ya, nonton TV udzur atau tidak? Ya, tapi waktunya panjang, dan dia niatkan ya dan berazam nanti sholatnya di jam yang memang belum habis waktunya. Dosa atau tidak? Baik, pernah kayak begitu? Berarti dosa dong. Nah, ini khilafiyah. Ya, dalam masalah fikih khilaf. Ya, jadi apakah perintah itu berfaedah pada segera, atau dia berfaedah pada ya boleh untuk ditunda? Apakah perintah itu yufidu al-faur, berfaedah pada segera, atau perintah itu yufidu at-tarahi, berfaedah pada sesuatu yang boleh ditunda? Nah, ini masalah fikih. Dan kalau kemudian kita ikut pendapat yang mengatakan segera, berarti kalau nggak ada udzur, dosa kalau menunda. Tapi kalau kita ikut pendapat yang tidak harus segera, nah itu tidak dosa selama dia berazam untuk mengerjakan kewajiban itu. Nah, di mazhab Syafi'i yang mana yang dipakai? Segera atau boleh ditunda? Boleh ditunda. Nah, di mazhab Hambali yang harus segera. Nah, makanya kayak kewajiban haji, kalau orang sudah mampu haji, kalau kita ikut pendapat mazhab Hambali, berarti langsung haji di waktu itu. Kalau dia menunda padahal dia sudah terkena kewajiban haji, maka dia berdosa. Tapi dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia sudah wajib haji, asal di dalam dirinya ada azam untuk melaksanakan haji, walaupun tidak segera, maka sudah gugur dosanya. Kecuali sejak awal dia tidak berniat mengerjakan haji, nah itu baru dosa, karena tidak ada azam. Nah, dalil dari mazhab Syafi'i apa? Ya, dikatakan kewajiban haji itu diturunkan di tahun yang ke-6 Hijriah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW baru haji di tahun ke-10. Seandainya kewajiban itu berfaedah untuk segera, maka harusnya Rasul ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung haji di tahun ke-6, ya, yang di situ diturunkan kewajiban haji. Nah, tapi Rasul baru tahun ke-10. Nah, bagaimana mazhab Hambali mengatakan harus segera? Nah, mereka meyakini kewajiban haji itu tidak di tahun
6. Dan seandainya pun di tahun ke-6 itu masih ada halangan. Kenapa? Karena Mekah saat itu masih dikuasai oleh musyrikin Quraisy, dan ketika dibebaskan di tahun ke-8 Hijriah, ya Mekah itu masih bercampur hajinya dengan orang-orang musyrik, dan Rasul tidak memungkinkan mengerjakan itu. Dan di tahun ke-9 Nabi itu kedatangan banyak tamu dari berbagai macam kabilah yang menyatakan keislaman, sehingga Nabi hanya mengutus Abu Bakar. Nah, baru di tahun ke-10 Nabi baru memungkinkan mengerjakan haji. Nah, ini mazhab Hambali. Tapi ala kulli hal mazhab Syafi'i boleh ditunda. Nah, jadi kalau sudah masuk waktu sholat, dia berazam mengerjakan sholat, tapi tidak di awal waktu, dosa atau tidak? Ya, mazhab Syafi'i tidak. Ya, selama dia berazam akan mengerjakan pada waktunya. Tapi kalau seseorang tidak berazam, nanti kalau Allah gerakkan sholat, ya sholat. Kalau tidak Allah gerakkan sholat, ya nggak usah sholat. Kemudian mati, dosa nggak dia? Membawa tanggungan sholat itu nggak? Bawa, karena dia nggak berazam. Tapi kalau seseorang berazam, saya nanti akan kerjakan salat zuhur jam 2. Jam 2 kan masih masuk waktu zuhur kan? Qadarullah sebelum jam 2 dia mati. Nah, dalam mazhab Syafi'i enggak berdosa. Karena dia sudah berazam. Ya kan, dia sudah berazam. Nah, perempuan ini sudah masuk waktu sholat, tidak segera sholat, berlalu setengah jam haid. Sedangkan yang tadi itu belum dikerjakan sholatnya. Nah, pertanyaannya, nanti ketika suci wajib mengqadha sholat yang tadi atau tidak? Nah, wajib. Ya, kenapa? Karena sudah menjadi taklif buat dia, tapi belum dia kerjakan. Ya, karena waktunya cukup untuk mengerjakan sholat kan? Ya, kecuali baru masuk waktu zuhur langsung nggak lama, ya beberapa detik kemudian dia keluar haid. Wajib qadha atau tidak? Enggak, karena enggak memungkinkan untuk wudhu dan sholat di waktu itu. Tapi kalau jedanya agak lumayan, kemudian belum sempat sholat dan di haid, nah nanti wajib untuk mengqadha. Baik, nah, lau tar al-haidu ba'da dukhulil waqti bi nisfi sa'atin wa lam tusallil mar'atu tilka shalah. Ya, jika datangnya haid itu setelah masuk waktu sholat, ya setengah jam, ya setelahnya, dan dia belum sholat, wajib 'alal mar'ati idza tahurat, maka wajib bagi perempuan itu jika dia suci, taqditil qasalah, mengqadha sholat tersebut. Li'annaha wajadat al-waqta al-kafi, karena dia mendapati waktu yang cukup li'adaitil qasalah, untuk melaksanakan sholat itu. Kemudian contoh yang kedua, lautor al-haidu ma'a dukhuli waqtil asri. Ya, jika haid itu masuk, ya jika haid itu datang bersama masuknya waktu asar, lam yalzamha idza tahurat an taqdiya salatul asar, maka tidak wajib ya bagi perempuan tersebut untuk mengqadha salat asar, li'annaha lam tudrik zamanan yasa'util qasalah, karena tidak ya mendapati waktu yang memungkinkan untuk mengerjakan salat. Baik, bisa dipahami untuk salat ummahat. Ya, jadi intinya ketika suci dan masih mendapati waktu, ya masih mendapati waktu yang memungkinkan tadi untuk salat, ya maka wajib untuk mengerjakan di waktu itu, ya, atau kalau tidak memungkinkan berarti diqadha di waktu setelahnya. Artinya kewajibannya itu tidak hilang, ya, karena sudah menjadi taklif di waktu itu. Ya, dan itu tidak hanya di waktu sholat yang kedua, bahkan waktu sholat yang pertama digabungkan, ya, karena waktunya menjadi satu. Ya, zuhur dan asar menjadi satu, kemudian maghrib dan isya menjadi satu. Nah, kalau sucinya di waktu zuhur, ya dia sholat zuhur, asar juga enggak?
Ya enggak ya, nanti ketika masuk waktu asar. Kan waktu asarnya belum datang. Tapi kalau dia sucinya di waktu asar, nah berarti zuhurnya juga, karena dia tercover di waktu asar. Baik, atau kemudian belum sempat sholat tapi sudah haid. Tapi memungkinkan saatnya dia sholat tadi sebelum haid itu, ya maka juga nanti ketika suci wajib mengqadha ya sholat tersebut. Baik, kalau kalau zuhur nih, kemudian setengah jam setelah itu dia haid, belum sholat zuhur, berarti wajib ya untuk mengqadha zuhur. Asar diqadha enggak? Asar diqadha atau tidak? Ya asar, ya dia tidak. Ya kenapa? Kan dia sudah ya benar-benar haid dan saat itu waktunya belum masuk. Karena contoh yang kedua, sudah sholat zuhur nih, kemudian masuk waktu asar dia haid. Seandainya waktunya dijadikan satu, maka dia pun wajib mengqadha sholat asar dengan dalil sholat zuhurnya kan tadi masih panjang waktunya. Tapi kan tidak demikian. Ya dia tetap di contoh yang kedua tidak wajib untuk mengqadha sholat asar. Ya karena ketika asar dia langsung haid. Jadi tidak diikutkan dengan waktu yang sebelumnya. Ini kalau berkaitan dengan datangnya haid. Tapi kalau berhentinya haid, nah yang sebelumnya tadi diikutkan dengan yang setelahnya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke larangan berikutnya? Kalau misalnya setengah jam sebelum waktu puasa udah terasa kayak seperti keluar, tapi dia misalnya sholatnya setengah empat gitu ya, setengah jam setelah asar baru sempat sholatnya. Nah itu ketika waktu itu dia baru tahu itu benar-benar keluar, terus memang darahnya banyak gitu. Nah itu asalnya di kodok apa jangan apa tadi kayaknya udah keluar dari tadi deh. Enggak, perlu dipastikan. Jadi keluarnya darah itu tidak dengan menggunakan perasaan. Ya, tapi benar-benar dipastikan dia keluar. Nah, makanya di waktu-waktu yang memang itu jadwalnya. Nah, itu kalau bisa setiap ya masuk sholat tadi atau kemudian sebelum habis waktu sholat itu diperiksa. Ya untuk memastikan ya tadi memang benar keluarnya itu kapan, berhentinya itu kapan. Nah, tidak bisa menggunakan perasaan. Ya kok perasaan kayaknya tadi sudah kerasa deh gitu. Nah, kerasanya sesuatu kan belum tentu. Ya belum tentu. Ya karena hitungannya itu bukan keluar dari dalamnya, tapi keluar dari ya si perempuan tadi itu. Nah, sama halnya misalkan kalau kita membahas tentang wajibnya mandi adalah keluarnya mani. Seseorang merasa telah keluar, tapi dia tahan, ya sehingga tidak keluar. Nah, tapi setengah jam setelah itu keluar. Jadi keluar atau tidak? Keluarnya kapan? Sebelum setengah jam atau setelah setengah jam? Tapi dia kerasanya tadi sebelum setengah jam. Nah, selama tidak dia dapati keluar, maka tidak dianggap keluar. Tapi bahkan ketika dia sudah tidak kerasa kok keluar, nah itu baru dihitung keluar. Ya termasuk darah juga seperti itu. Nah, makanya ahsannya memang ya ini masalah yang serius ya. Salat ini ya menjadi kewajiban yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Jika baik-baik seluruh amal kita dan jika rusak seluruh amal kita, maka memang perlu perhatian khusus. Ya, perlu perhatian khusus dan bahkan dia kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya, nggak bisa berdiri ya duduk. Nggak bisa duduk. Ya,
miring ya. Kalau nggak bisa miring dia terlentang, nggak bisa terlentang ya dengan apapun yang memungkinkan, bahkan dengan isyarat. Nah begitu, jadi dipastikan kalau seperti itu. Nah tadi kerasanya sebelum asar. Nah berarti pas sebelum asar dicek benar-benar. Tapi kalau dulu nggak sempat ngecek gimana? Ya kalau nggak sempat ngecek gimana? Baru ngeceknya setelah asar dan benar keluar darah. Ya maka diambil ya kehati-hatian dalam hal ini. Ya jadi hukum asal perempuan itu adalah suci atau haid. Ya hukum asal perempuan itu suci. Ya hukum asal perempuan itu adalah suci. Ya sehingga ketika tidak mendapati kondisi yang benar-benar yakin dia haid, ya maka harusnya tetap dihukumi suci. Ya walaupun tadi untuk mengantisipasi yang demikian adalah sering tadi ya mengecek ya antar waktu sholat, tapi kalau kemudian tidak, nah berarti nanti dia sholat mengqadha sholat asar atau tidak? Nah asarnya diqadha karena dia belum memastikan benar nggak keluar sebelum asar. Jangan-jangan keluarnya setelah asar walaupun dia sudah kerasa, kecuali setelah kerasa itu langsung dia cek untuk meyakinkan. Tapi kalau kemudian ya dia tidak bisa meyakinkan itu, maka kaidah dasarnya ya hukum awalnya adalah suci. Ya hukum awalnya adalah suci. Baik, ya sama halnya ketika darah berhenti. Hukum asalnya adalah keluar, karena kan keluar kan. Ini jangan-jangan berarti atau tidak ya? Kalau dia tidak memungkinkan ngecek berarti ya keluar. Kan ketika keluar kan berarti keyakinannya adalah keluar. Kapan dia yakin berhenti? Kalau dicek memang berhenti. Nah sehingga kalau misalkan dalam hal ini ada kondisi yang tidak memungkinkan ya, bukan faktor kesengajaan, ya tidak mengecek yang demikian, ya sudah berarti pakai kaidah yang tadi. Dosa atau tidak atas kelalaiannya ketika tidak mengecek? Ya mungkin tidak kalau memang tidak ada niatan untuk lalai. Tapi kalau lalai memang sengaja nggak mau ya mengecek dan menggampang-gampangkan, nah itu mungkin dia bisa dosa di situ karena dia menjadi samar antara wajib dan tidaknya sholat. Ya ada potensi harusnya dia tidak sholat malah dia sholat. Harusnya sholat malah tidak sholat. Nah gitu. Baik, ada yang lain terkait dengan sholat ini? Bisa dipahami? Baik, berarti kalau sujud syukur gimana? Tadi mazhab Syafi'i tetap nggak boleh. Nah nanti kalau di mazhab Syafi'i ya ada tata cara sujud tilawah, ada tata cara ya sujud syukur ya. Dia dianggap seperti sholat. Ya berarti harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan wudhu juga. Ya karena ya kalau di Al-Quran wasjud waqtarib. Artinya wasjud itu apa? Sekedar sujud atau sholat? Kan sujud itu perwakilan dari sholat. Ya makanya walaupun disebut sujud tapi maksudnya adalah sholat. Ya itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Orang itu tidak kelihatan batang hidungnya. Ya maksudnya tidak kelihatan keseluruhan. Nah nggak lulus berarti bahasa Indonesianya. Ya atau sebaliknya, Indonesia menang lawan Jepang, padahal yang main cuman beberapa orang gitu loh. Padahal rakyat Indonesia kan ya
200 juta lebih, tapi yang main beberapa, tapi dikatakan Indonesia menang lawan Jepang. Nah itu apa namanya? Majas apa? Hah? Totem? Tepat. Kalau yang tadi? Kalau kebalikannya? Baik, ya silakan di murajaah lagi pelajaran bahasa Indonesia. Baik, yang kedua tawaf. Kalau mazhab Syafi'i. Ya. Ya kalau ya nanti kalau tidak salah di mazhab Syafi'i itu ya takbiratul ihram dulu, sujud, kemudian kalau nggak salah nanti ada salamnya juga. Ya tapi kalau yang lain ya niat kayak orang-orang lah, langsung sujud syukur. Nah itu mungkin tidak diniatkan ibadah ya, tapi niatnya itu ya kesyukuran saja. Makanya tadi kan kayak bersuci dengan niat ibadah, untuk yang haid dan nifas kan nggak boleh. Nah berarti kalau begitu ya mungkin sujud tilawahnya yang tidak memungkinkan kan, karena dia nanti berawal dari baca Al-Quran, dan perempuan yang haid dan nifas tidak memungkinkan baca Al-Quran. Ataupun kalau kemudian dengar orang baca, kan juga nanti bisa disunahkan untuk, tapi dalam kondisi seperti itu, kalau niatnya adalah ibadah tadi, nah dia tidak bisa, karena dia dalam keadaan haid. Ya kalau kecuali ikut pendapat yang di luar mazhab Syafi'i ya, dan seandainya pun mengerjakan yang demikian, ya lebih niatnya bukan ibadah, tapi ya bentuk kesyukuran saja gitu. Ya kalau seandainya diekspresikan kesyukurannya itu dengan apa namanya, guling-guling misalkan, ibadah bukan? Bukan, karena memang ada guling-guling ibadah. Ya, tapi niatnya dia saking apa syukurnya itu nggak bisa menahan dirinya. Tapi bukan niat untuk ibadah. Baik, atsani yang kedua at-tawafu tawaf. Yahrumu 'alal haidhi wan nufasai at-tawafu bil Ka'bah. Jadi haram bagi perempuan yang haid dan nifas tawaf di sekeliling Ka'bah. Wa dalilu 'ala hurmati tawaf, dan dalil akan keharaman tawaf qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bimanzilati shalah. Tawaf itu kedudukannya seperti salat, illa annallaha qad ahalla fihi an-nutq. Ya kecuali karena ya Allah itu menghalalkan di dalam tawaf itu berbicara. Ya jadi secara umum tawaf itu seperti salat, hanya Allah halalkan dalam tawaf itu berbicara. Kalau orang sholat kemudian berbicara, apa hukum sholatnya? Batal. Tapi kalau orang tawaf kok berbicara dengan sampingnya, ya batal atau tidak? Tidak. Nah, berarti selain perbedaan itu, perhatikan yang lainnya sama. Sholat apakah harus bersuci? Harus. Berarti tawaf juga harus bersuci. Nah, nanti di kitab Sahih Fikih Sunnah, tahu kitab Sahih Fikih Sunnah? Bukan Fikih Sunnah Syed Sabiq, bukan. Ya, yang Sahih Fikih Sunnah. Nah, itu kalau tidak salah oleh penulis itu dipilih, bahkan tawaf pun ya boleh dalam keadaan tidak suci. Dengan dalil, kan gerakan tawaf juga beda kok dengan gerakan sholat, walaupun Nabi mengatakan yang beda hanya berbicara, tapi ternyata ada perbedaan yang lain. Nah akhirnya dia lebarkan sampai ya bersuci pun tidak menjadi syarat ya sah untuk orang yang tawaf, tapi jumhur ulama enggak. Nah makanya dahulu Bunda Aisyah ketika haji kan mengerjakan semua amalan haji kecuali tawaf. Kapan tawafnya? Nanti ketika sudah suci. Ya ketika sudah suci. Nah kalau orang pengen umroh pas datang bulan, bisa umroh atau tidak? Ya tidak.
Nah, makanya sebagian mensiasati menggunakan apa? Pil KB. Apakah harus KB? Itu penunda itu KB atau bukan? Penunda keluar darah. Itu KB. Geser saja. Merubah siklus. Nah, walaupun haji itu nanti jumhur begitu, ya seperti Bunda Aisyah ya. Jadi tidak tawaf dulu, ya, tapi nanti ketika ya sudah suci baru tawaf. Nah, kalau apa namanya? Kan haji itu nggak mungkin sendirian, atau umrah itu nggak mungkin ya sendirian. Ya dia ada jamaahnya. Kalau jamaahnya sudah harus pergi meninggalkan, nah nanti akhirnya gimana solusinya? Ya dia ditemani oleh mahramnya, tetap bertahan di situ sampai nunggu suci. Ya sampai nunggu suci. Dan nanti akhirnya ada pendapat yang ya mau nggak mau bisa dipilih kalau memang kondisinya sulit ya. Ya karena memang tadi untuk perjalanan ini kan nggak bisa ditunda, sedangkan tidak memungkinkan dia menunggu waktunya sampai suci. Nah itu sudah tawaf dalam keadaan yang begitu. Itu nanti ada pendapat begitu. Tapi mazhab Syafi'i enggak, dia harus suci. Makanya dalam kondisi sulit mungkin bisa ke mazhab-mazhab yang lain. Nah, perempuan yang haid boleh nggak ihram? Boleh. Ya, ketika masuk ke miqat niat ihram itu boleh. Ya, tapi yang nggak boleh tawaf tadi itu. Kalau umroh kan cuman 2 rukunnya. Ya ihram, ya niat tadi atau ihram, ya kemudian tawaf dan sa'i. Nah ihramnya bisa, tapi nanti untuk tawafnya nunggu suci. Berarti di rentang masa itu dia ihram. Berarti larangan untuk yang ihram itu nggak boleh dikerjakan. Baik, nah itu tawaf. Kemudian warwa al-Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha lamma hadat fil hajj. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya ketika dia haid pada saat haji, isna'i ma yasnaul hajj. Kerjakan yang dikerjakan oleh orang yang haji, ghairu alla tatufi bil bait. Ya, selain kamu tawaf di sekeliling Baitullah. Kemudian yang ketiga, waqad ajma'al ulama. Ya, dan para ulama itu sepakat ala tahrimi tawaf. Ya, pada pengharaman tawaf alal haidhi wan nufasa, bagi perempuan haid dan nifas, wa ajma'u annahu la tasihhu minha tawafu fardhin wala tatawwu'in. Dan mereka juga ijma' bahwasanya tidak sah. Ya, perempuan yang haid dan nifas itu ketika tawaf baik fardu ataupun tatawwu'. Wa ajma'u annal haidha wan nufasa, dan mereka juga ijma' bahwasanya perempuan yang haid dan nifas la tumna' min syai'in min manasikil hajj, tidak dilarang mengerjakan manasik haji yang lain ma'adat tawaf wa rak'ataihi, ya kecuali ya tawaf dan 2 rakaatnya. Maksudnya 2 rakaat telah tawaf yang disunahkan dikerjakan ya di belakang makam Ibrahim. Baik, ini berkaitan dengan tawaf. Baik, ada pertanyaan berkaitan dengan tawaf? Ya, jadi untuk haji dan umrah, nah itu perlu diperhatikan. Ya, khususnya bagi perempuan ya. Ya, untuk menghindari terjadi yang demikian, sudah kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan tadi menggunakan pil penunda haid ya selama secara medis tidak bermadarat pada fisik. Ya, hukum asalnya kan boleh ketika tidak ada madarat. Dan walaupun mungkin itu siklusnya, tapi selama tidak keluar darah, maka hitungannya adalah
tidak haid karena tidak keluar darah, walaupun itu harusnya adalah siklusnya. Karena yang dihitung bukan siklusnya, tapi ya keluar darahnya. Baik, ats-tsalitsu wa rabi'u, yang ketiga dan yang keempat, masu al-mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i masu al-mushafi wa hamluhu. Haram bagi perempuan yang haid dan nifas menyentuh mushaf dan membawanya. Liqaulihi ta'ala, ya sebab firman Allah Ta'ala, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'an illa tahir, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali seorang yang suci. Nah, wal muradu bil mushaf, dan yang dimaksud dengan mushaf, kullu ma kutiba li dirasati Qur'an, setiap yang ditulis untuk mempelajari Al-Qur'an, walau ba'd ayatin mufhimah, walaupun hanya sebagian ayat yang dipahami itu dari Al-Qur'an. Wa yahrumu masul mushafi walau bi khirqah, dan haram menyentuh mushaf walaupun dengan ya dengan apa? Menggunakan khirqah, ada lapisan kain. Wa tahillu hamlul mushaf ma'a amti'atin in qasadal hamilul mata'a wahdahu, dan halal membawa mushaf bersama barang-barang jika yang membawa itu bermaksud hanya membawa barangnya saja. Ya, misalkan seorang perempuan yang haid, nah di tasnya itu ada buku-buku dan ada mushaf. Ketika dia bawa tasnya itu dengan niat membawa bukunya saja, boleh atau tidak? Boleh, karena dia tidak berniat membawa mushaf. Dia hanya berniat membawa buku walaupun di dalamnya ada mushafnya. Wa amma in qasada al-mushaf wahdahu fayahrum. Tapi ketika dia niat membawanya itu membawa mushaf, nah maka haram. Wa amma in qasada al-mushaf wal mata' ma'an, tapi jika berniat dan bermaksud membawa mushaf dan barang yang ada di dalamnya secara bersamaan, lam yaqsid syai'an lam yaqsid syai'an, atau tidak bermaksud apapun, fayahillu indal alama ar-Ramli, maka halal menurut ar-Ramli, khilafan lil alama Ibnu Hajar. Ya, berbeda dengan pilihan Ibnu Hajar. Ya, jadi kan kalau seseorang itu membawa barang yang di dalamnya ada benda-benda yang lain dan ada mushaf, ya kalau niat membawa mushafnya saja sepakat dihukumi haram. Kalau niat membawa barang-barangnya saja sepakat hukumnya ya halal, boleh. Nah, yang jadi khilaf itu kalau ya niat membawa mushaf dan barang-barang yang ada di dalamnya, atau tidak berniat ya keduanya, maksudnya ya udah dia bawa aja gitu loh, padahal dia tahu di dalamnya ada mushaf, tidak dia ta'yin, ya tentukan niatnya seperti apa, tapi dia tahu ada barang-barang ada mushaf tapi dia bawa saja. Nah, menurut ar-Ramli boleh, menurut Ibnu Hajar tidak boleh. Nah, dulu kita jelaskan yang kita ambil yang mana di kitab ini, kebanyakan yang kita ambil yang mana, ar-Ramli atau Ibnu Hajar? Ar-Ramli. Yang kita ambil adalah ar-Ramli. Kan misalkan kayak dulu nih tentang cairan yang keluar dari kemaluan, ya dulu kan kita bahas kan, kalau keluarnya dari luar hukumnya apa? Suci dan tidak membatalkan wudu. Ya, kalau keluarnya dari dalam, nah itu kan dibagi menjadi dua kan, ya di bagian yang masih bisa dijangkau ya oleh kelamin laki-laki dan tidak bisa dijangkau. Kalau tidak bisa dijangkau, ya sepakat ya hukumnya najis dan batalkan wudu. Tapi kalau masih dijangkau oleh zakar laki-laki, nah kan ada dua pendapat. Menurut ar-Ramli tetap najis dan batalkan wudu. Menurut Ibnu Hajar suci tapi batalkan wudu.
Nah dulu kan kita pilih Ar-Ramli, udah asal keluarnya dari batin mau dari bagian yang manapun sudah dia najis dan batalkan wudu. Itu lebih ya walaupun pilihan masing-masing. Kalau saya lebih cenderung ke pilihan dari Ar-Ramli. Ya termasuk dalam hal ini ya, selama ada niat membawa barang lain, ya maka insya Allah boleh. Baik, kalau megang HP, gadget yang ada aplikasi Al-Qur'annya, mushaf atau bukan? Kenapa bukan? Ya kenapa Al-Qur'an yang di gadget itu tidak dihukumi mushaf? Kalau misalkan kan zaman dulu kalau anak-anak ngafal Quran itu ditulisnya di papan. Nah, papan yang di situ ada tulisan Al-Qur'an, mushaf atau bukan? Mushaf. Tadi kan dikatakan definisi mushaf itu ya adalah apa yang ditulis untuk mempelajari Al-Qur'an walau hanya beberapa ayat. Ya, walau hanya beberapa ayat. Dan papan itu kan di apa namanya? Ya diniatkan untuk mempelajari Al-Qur'an. Baik. Nah, kalau gadget itu sebetulnya tidak dihukumi mushaf. Kenapa? Karena nggak ada hakikatnya. Kan dia sebetulnya hanya apa namanya? Ya cahaya yang dimunculkan berbentuk tulisan Al-Qur'an. Tapi hakikatnya kan dia hanya cahaya kan? Dan cahaya itu ya bukan sesuatu yang bisa dipegang. Nah makanya nanti ketika cahayanya ganti tulisan apa lagi? Ya sama kayak misalkan sesuatu yang ditulis di air kan nggak bisa. Nah itu makanya kenapa ya walaupun ada yang menghukumi aplikasi Al-Qur'an di gadget itu adalah mushaf, tapi yang rajih tidak. Ya misalkan kalau kita buka nih, nah ini kan ada tulisan, tapi hakikatnya wujud nggak tulisan ini, benar-benar. Kalau kita pindah ke halaman yang lain kok hilang, padahal kan di situ tadi tempatnya. Nah kan dia hanya pantulan cahaya saja sebetulnya. Ya kalau kitab tafsir yang ada ayat Al-Qur'annya, mushaf atau bukan? Ya kitab tafsir kayak tafsir Ibnu Katsir. Ya entah yang Arabnya, entah yang terjemahannya. Kan jelas namanya kitab tafsir ada ayat Al-Qur'annya. Atau kitab buku-buku Islami kan ada ayat Al-Qur'annya, mushaf atau bukan? Enggak, kalau dia lebih banyak hal-hal yang di luar Al-Qur'an, maka dia tidak dihukumi mushaf. Ya kita misalkan megang ini nih, belajar bahasa Arab nih, ya sedang ya datang bulan, ada nggak ayat Al-Qur'annya di sini? Ada, tapi ini buku bahasa Arab, bukan mushaf. Walaupun ada ayat Al-Qur'annya, karena memang tidak diniatkan untuk mempelajari Al-Qur'an kan. Nah, kalau terjemahan gimana? Kalau terjemahan, mushaf terjemahan. Nah, kita aja nyebutnya mushaf, maka saya lebih cenderung itu mushaf. Tapi kan ada terjemahannya, walaupun kan kita bilangnya mushaf. Dan apa antara Al-Qur'an dengan ininya itu kan masih ya 50-50 lah gitu loh. Dan ini pun arti dari Al-Qur'an, bukan keterangan sesuatu yang lain. Kalau tafsir kan bukan terjemahan Al-Qur'an, tapi penjelasan para ulama yang kemudian bahasanya itu sudah bahasan yang lain. Nah jadi kalau memegang dan bawa kitab tafsir ya nggak ada masalah. Tapi yang mushaf tadi itu. Baik. Berarti kita baru selesai 4. 4 itu berarti untuk hadas apa? Ini sebenarnya hadas fikil nih.
Yang 4 barusan kita bahas kan hadas kecil. Walaupun yang mutawasid dan akbar masuk juga kan? Kan nanti ada 11 tadi yang larangan bagi perempuan yang haid dan nifas. Nah yang 4 ini pun berlaku untuk orang yang tidak dalam keadaan suci, tidak wudhu misalkan. Ya memegang mushaf boleh nggak? Mbak mushaf boleh nggak? Enggak, menurut jumhur ulama nggak boleh. Tapi ada nggak yang boleh kan? Ada. Tapi jumhur ulama mengatakan enggak. Ya tapi kalau dengan apa namanya kain misalkan, ya sama kan, bawa saja nggak boleh kok gitu loh. Padahal nggak nyentuh kan? Apalagi memang niatnya nyentuh walaupun dengan kain, ya sama saja. Bawa saja nggak boleh kok. Nah kecuali untuk mereka yang ya sebagai penuntut ilmu, ya para murid itu ya mau tidak mau ya walaupun tadi disiasati dengan penghalang segala macam, walaupun hakikatnya nggak boleh, tapi itu kan rukhsah, dan namanya rukhsah itu kan ya sudah diambil semampunya. Ya santri akhwat misalkan, kan ada jam pelajaran Al-Quran, jangan berdalih afwan ustazah sedang dapat nggak setoran, ya nanti nggak hafal bilang sedang. Nah itu jadi masalah nanti. Nggak ada masalah untuk. Sama ketika anak-anak kecil itu yang megang lauh tadi kan dihukumi mushaf, tapi ulama membolehkan mereka nggak harus selalu dalam keadaan suci, karena susah kan anak-anak itu selalu dalam keadaan suci. Ya nanti batal, ustadz izin wudhu, nggak belajar. Nah sehingga ulama mengatakan nggak ada masalah mereka memegang itu dalam keadaan tidak suci. Ya dan misalkan kalau baca Al-Quran ada adabnya atau tidak? Boleh nggak kita baca Al-Quran sambil jalan? Ya secara adab tidak boleh. Tapi kalau penuntut ilmu yang butuh tadi untuk memurojaah agar hafalannya tidak hilang, ya dalam kondisi apapun nggak ada masalah, kan dia butuh untuk menguatkan hafalannya, ya agar tidak hilang. Nah begitu. Tapi kalau dalam kondisi normal ya kita baca dalam keadaan yang paling baik. Baik, ada yang lain? Baik, kita tambah lagi al-khamisu yang kelima, al-lubthu fil masjid, berdiam di masjid. Nah ini berarti sudah masuk ke larangan ya hadath apa? Mutawasil. Ya dan juga hadath akbar. Ya ini berlaku untuk yang junub, haid dan nifas. Yahrumu al-haidhi wan nufasai al-lubthu fil masjid. Haram bagi perempuan yang haid dan nifas untuk berdiam di masjid liqauli sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan yang haid dan seorang yang sedang junub. Wa kadzalika yahrumu at-taraddudu fil masjid. Ya juga haram mondar-mandir bolak-balik di masjid. Li'anna at-taradduda yushbihu al-mukath. Ya karena mondar-mandir itu ya menyerupai berdiam. Jadi kalau melewati masjid karena ada hajat boleh kan? Ya tapi daripada saya nongkrong di luar masjid waktu kajian, pura-pura saja jalan ke sana, balik lagi ke sini padahal tidak ada hajat untuk bolak-balik, boleh atau tidak? Ya tidak boleh. Karena mondar-mandir itu ya sama hukumnya seperti berdiam. Ya kalau zaman dulu kan misalkan tidak ada jalan yang lain kecuali harus lewat masjid. Ya orang yang junub misalkan ya tidak bisa pergi ke tempat yang lain yang ada air kecuali lewat masjid, maka boleh nggak dia lewat masjid? Boleh. Walaupun Imam Malik mengatakan kalau bisa tayamum dulu baru lewat, kemudian dia mandi di situ, tapi secara umum lewat saja nggak ada masalah. Baik, kemudian yang ke-6, qiraatul Quran bi qasdil qiraah, membaca Al-Quran dengan niat membaca Quran. Nah ini juga berlaku untuk yang junub juga ya.
Yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i qira'atul Qur'an. Haram bagi perempuan yang haid dan nifas membaca Al-Qur'an. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidhu syai'an minal Qur'an. Ya, tidak boleh membaca ya sesuatu dari Al-Qur'an bagi yang junub dan haid. Wa innama tahrumu qira'atul Qur'an bi syurut al-atiyah. Nah, haramnya baca Al-Qur'an dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, kauniha bi qasdil qira'ah wahdaha au ma'a ghairiha. Ya, jadi niatnya itu niat membaca Al-Qur'an saja, atau di samping niat membaca Al-Qur'an dibarengi dengan niat yang lain, tapi intinya ada niat baca Al-Qur'an. Fa illam taqsid al-qira'ah, tapi jika tidak bermaksud membaca, bi an qasadati dzikr, ya, atau dia niatnya itu di zikir. Ya, misalkan ya dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat Al-Qur'an atau bukan? Ayat Al-Qur'an, tapi kalau dia niatnya untuk doa, untuk zikir, nggak ada masalah. Atau seseorang naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana, dan seterusnya. Ayat Al-Qur'an atau bukan? Ayat Al-Qur'an. Tapi kalau dia niatnya doa atau zikir, nggak ada masalah. Awil mawa'id, atau nasihat-nasihat. Ya, jadi seseorang menasihati orang lain, yang di situ nasihatnya itu dari Al-Qur'an. Dia niatnya nggak baca Al-Qur'an, tapi menyampaikan nasihat. Awil qasas, atau dia bercerita. Awit tahassun. Ya, tahassun itu membentengi diri. Misalkan kalau sebelum tidur kan biasanya baca beberapa ayat kan. Nah, itu kalau niatnya membentengi diri tadi, boleh atau tidak? Boleh. Kemudian tadi walam taqsid ma'al qira'ah lam yahrum. Wa idza atlaqat bi alam taqsid syai'an fakadzalika la yahrum. Atau dia baca saja tanpa bermaksud ya apapun, maksudnya tidak menentukan dari sekian banyak maksud, itu juga tidak haram. Baik, kemudian kauniha bil lafzi bihaitsu tusmi'u nafsaha. Jadi haramnya itu kalau dilafalkan yang terdengar oleh dirinya. Walihada fala yahrum ijra'ul qira'ah 'alal qalb min ghairi tahriki lisan. Ya, sehingga tidak haram ya ketika bacanya itu di dalam hati tanpa menggerakkan lidah. Ya, wa kadzalika an-nadhar fil mushaf min ghairi tahriki lisan, atau lihat mushaf tanpa kita melafalkan dengan lisan. Nah, itu juga boleh, tidak haram. Jadi kalau kemudian alasan ya ini kalau tidak darurat ya, kalau misalkan apa namanya harus setoran kan memang harus baca kan. Tapi kalau tidak harus setoran, misalkan ziyadah atau misalkan murajaah, kan sebetulnya bisa kan di dalam hati, atau ketika lihat mushaf, bukan menyentuh mushaf ya, kan lihat itu kan bisa tadi pakai gadget atau orang lain yang bukain mushafnya kita lihat. Nah, itu juga nggak ada masalah dengan itu. Nah, makanya definisi membaca itu adalah ketika dilafalkan dengan lisan. Ya, makanya kalau orang sholat baca Al-Fatihahnya di dalam hati, sah nggak sholatnya? Tidak, karena tidak dianggap membaca. Ya kan, definisi membaca itu ketika dilafalkan dengan lisan. Nggak harus keras. Ya, asal kemudian dia mendengarkan itu sudah. Ya, nggak harus dengar juga sebetulnya kan, ketika dia gerakkan lisan, yaitu secara tidak langsung kan dirinya juga ya tahu apa yang sedang dia baca itu. Nah, wa ajma'al fuqaha 'ala jawazi tasbih wa tahlil wa sairil adhkar ghairil Qur'an lil haid wan nufasa. Boleh baca tasbih enggak? Ya, baca tahlil. Ya, boleh, dan baca doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain boleh bagi perempuan yang haid dan nifas. Baik, kemudian yang ketujuh, sebelum ketujuh ada pertanyaan untuk yang Al-Quran. Iya. Ya, bagusnya baca atau tidak?
Dia kan membaca ya, bukan zikir kan? Zikir atau membaca Al-Quran? Baca. Nah berarti tetap berlaku hukum ini. Dia tidak diperbolehkan. Nah terus gimana untuk mendapatkan keutamaan? Tadi bisa di dalam hati, ya bisa di dalam hati. Ya terlebih Al-Quran kan turunnya di hati sebetulnya. Ya. Kemudian bisa juga dengan cara mendengarkan murotal atau yang lain. Intinya kan ya tetap terinput tadi untuk surat Al-Kahfinya itu. Kan tidak harus melafalkan kan? Dan dia jatuhnya tetap membaca juga, bukan zikir. Baik, ada yang lain? Amalan-amalan yang biasa kita lakukan saat Ya insya Allah, ya amalan yang menjadi rutinitas. Ketika kita terhalang ya ada uzur tidak bisa mengerjakan amalan itu, maka insya Allah catat sesuai dengan kebiasaan kita. Ya walaupun kalau kemudian ingin ikhtiar ya agar tadi ya hati itu tetap terkait dengan Al-Quran ya dengan cara tadi ya membaca di dalam hati atau kemudian mendengar murotal atau mendengar bacaan orang lain. Baik, yang lain silakan. Ini setengahnya kayaknya nanti kita bahas nanti. Kita gabungkan dengan hal-hal yang menjadi konsekuensi dari perempuan yang istihadah. Nanti insya Allah kita gabungkan dengan itu. Baik, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Silakan dimanfaatkan. Ada pertanyaan? Baik, kita tambah satu lagi. Masih cukup ini. As-sabi' yang ketujuh as-saum puasa. Ajma'atil ummah, ya umat itu ijma' ala tahrimi saum pada pengharaman puasa alal haidhi wan nufasa bagi perempuan yang haid dan nifas wa ala annahu la yasihu saumuha, ya juga tidak sah puasanya. Wa dalilu ala tahrimi saum, dan dalil atas pengharaman puasa haditsu Aisyah radhiyallahu anha alladzi rawahu Muslim. Qalat kunna nu'mar bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah. Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Fadalla ala annahunna kunna yuftirna. Ya menunjukkan dari riwayat ini mereka tidak berpuasa. Baik. Perempuan suci 5 menit sebelum waktu subuh masuk, belum sempat mandi, boleh nggak dia niat puasa? Boleh nggak dia sholat? Nggak boleh, harus mandi dulu. Kan nggak mungkin sholat subuh dalam keadaan belum mandi besar. Ya tapi boleh nggak sebelum mandi besar dia niat untuk puasa? Dia sudah berhenti darahnya. Kalau dia mandi dulu malah lewat nanti. Padahal puasa Ramadan niatnya harus di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Boleh atau tidak? Tapi kan sedang haid, tidak sedang suci, belum mandi maksudnya. Tapi kan darahnya sudah, ya sudah berhenti ya. Jadi yang tidak boleh itu ketika sedang haid. Tapi kalau kemudian sudah tidak haid walaupun belum mandi sudah, ya nggak ada masalah dia niat puasa ketika itu. Sama ketika dalam keadaan janabah belum mandi, sudah mau masuk waktu subuh, boleh nggak niat? Boleh.
Ya, jadi tidak harus menunggu dia mandi dulu baru berniat. Bahkan dalam keadaan haid tadi suci dari haid yang belum mandi dalam keadaan janabah pun boleh berniat. Baik ya, demikian ya Ummahat, insyaallah kita sambung di pertemuan yang lain. Berarti masih ada tolak. Nah ini ya, perempuan yang haid kan nggak boleh ditalak kan? Itu nanti talaknya namanya talak bid'i, talak bid'ah. Jadi ada talak sunni, ada talak bid'i. Dan ya dahulu ada sahabat Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya ketika haid. Kemudian Nabi perintahkan untuk merujuk kembali istrinya. Nah nanti jadi bahasan, perempuan yang ditalak ketika haid itu kan haram kan, tapi jatuh nggak talaknya? Jatuh nggak talaknya? Ya, karena Nabi perintahkan Abdullah bin Umar untuk merujuk kembali istrinya. Baik, nah itu satu pembahasan. Kemudian ya, melewati masjid ya ketika khawatir mengotori masjid ya, tapi hari ini aman insya Allah. Ya, kemudian nah ini mubasyarah baina surati wa rubah. Nah mubasyarah ini nanti ada khilafiyah ya. Jadi yang nggak boleh itu bersenang-senang ya, bersenang-senang atau menyentuhnya. Nah itu nanti jadi bahasan. Jadi yang haram itu bukan hanya berhubungan suami istri ya, tapi tadi bersenang-senang basyarah antara pusar dan lutut itu nggak boleh juga. Ya, tidak boleh juga. Nah tapi insya Allah itu kita bahas nanti, dan kita sambungkan dengan hal-hal yang menjadi konsekuensi dari perempuan yang istihadah. Baik ya, demikian barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang lain. Kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.